إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فقال سبحانه نعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله والسمع والطاعة وإياكم بسنة رسولكم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدكم عدوا عليها بالنواجز وإياكم ومحدثة الأمور. Sidang jemaah Jumat rahimakumullah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat ke-92, Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Dan janganlah kamu berbuat seperti seorang wanita yang telah memintal satu benang dengan sangat kuat kemudian kembali mencerai-beraikannya. Shadaqallahul azim. Sidang jemaah Jumat rahimakumullah, dahulu di Mekah ada seorang wanita yang memang agak kurang akalnya, mungkin terindikasi gila atau skizofrenia dan sebagainya. Wanita ini pekerjaannya adalah seorang pemintal benang. Dari pagi dia pintal benangnya, dia gulung, dia susun dengan sangat rapi, dia jadikan pakaian, dia jadikan berbagai pintalan benang. Namun ketika sore hari bangkit penyakit gilanya tadi, hilang akalnya. Kemudian wanita tadi kembali mencerai-beraikan, mengkusutkan kembali benang yang sudah dipintalnya dari pagi. Maka setiap orang yang lewat, hadirin rahimakumullah, sangat menyayangkan apa yang dilakukan oleh wanita tadi. Mereka mengerti bagaimana susahnya memintal benang tadi. Dari pagi begitu susahnya dipintal, digulung dengan semikian rapinya, kemudian di sore hari kembali benang tadi tercerai-berai, kusut dan terserak kemana-mana. Maka sidang jemaah Jumat rahimakumullah, ayat di dalam surah An-Nahl ayat 92 memerintahkan kepada kita, jangan kalian mencontoh wanita yang hilang akalnya tadi, yang mana sudah dipintal benang dengan sangat rapi, disusun dengan sangat rapi, kemudian kembali dicerai-beraikan. Ini perilaku orang yang tidak waras, orang yang hilang akalnya. Maka sidang jamaah Jumat rahimakumullah, ayat ini ditafsirkan oleh ulama kita, Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranul Karim, kemudian Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya, tafsir Ahkamul Quran, mengindikasikan, menunjukkan kepada dua hal, hadirin rahimakumullah. Yang pertama adalah orang yang sudah bersumpah, sudah bertekad dengan sebenar-benarnya, sudah berazam dengan sekuat-kuatnya bahwa dia akan melakukan satu amal soleh, dia akan melakukan satu perbuatan yang tinggi nilainya, yang dinilai satu ibadah. Dan ini disebutkan di dalam Al-Quran, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Ketika engkau sudah berazam, sudah bertekad, fatawakkal 'ala Allah, dia sudah serahkan itu kepada Allah. Ya Allah, bantu saya untuk melakukan satu perbuatan yang dinilai satu amal soleh, satu ibadah. Kemudian hadirin rahimakumullah, setelah dia bertekad, bersumpah, namun pada kenyataannya dia justru melanggar apa yang dia tekadkan tersebut, apa yang sudah dia susun program-programnya, apa yang sudah dia susun agenda-agenda ibadahnya, amal solehnya, kembali semua itu berantakan karena tidak pernah sesuai realisasinya dengan apa yang sudah dia canangkan.
Ini tafsir yang pertama, hadirin rahimakumullah. Tafsiran yang kedua adalah ketika seorang sudah beribadah, sudah beramal soleh, sudah berpuasa Ramadan, sudah terbiasa dengan program-program ibadah, dia sudah biasa bangun sebelum subuh, dia sudah biasa membaca Al-Quran, sudah terbiasa dengan salat sunat, sudah terbiasa dengan salat tahajud, salat tarawih. Namun hadirin rahimakumullah, begitu selesai Ramadan, begitu selesai masa-masa ibadah tersebut, kembali hari-harinya berantakan. Ini mungkin menjadi peringatan kepada kita. Selesai Ramadan hadirin, sepekan pertama mungkin masih terbawa suasana lebaran, masih terasa rasanya ibadah, bagaimana kita salat tahajud, bagaimana kita berdiri mendengarkan imam membaca satu juz dari Al-Quran di dalam salatnya. Mungkin masih terasa bagaimana panggilan azan, kita datang salat berjamaah ke masjid, hadirin rahimakumullah. Tapi seiring berjalannya waktu di pekan kedua, pekan ketiga dan seterusnya, maka semangat kita beribadah tersebut kembali luntur. Kembali kita tidak mendengarkan panggilan azan, kembali tidak terasa nikmat di dalam salat, tidak terasa lagi bagaimana nostalgia kita di dalam bulan Ramadan bersama Al-Quran, bagaimana munajat kita selama bulan Ramadan, bagaimana di dalam salat tarawih dan salat witir kita menangis, kita meminta kepada Allah. Tidakkah kita ingat nostalgia yang indah itu selama Ramadan? Maka sidang jamaah Jumat rahimakumullah, jangan menjadi seorang wanita yang sudah memintal benangnya kuat-kuat, kemudian kembali mencerai-beraikannya. Bahwa di Ramadan kita punya kenangan-kenangan indah hadirin. Kita punya program mengkhatamkan Al-Quran. Tidak berat ternyata mengkhatamkan Al-Quran sekali sebulan hadirin. Sekarang sudah beberapa hari berlalu di bulan Syawal. Kenapa kita tidak tengok Al-Quran? Di bulan Ramadan bahkan hadirin rahimakumullah, salat sunat saja kita mampu datang ke masjid. Seluruh ulama mengatakan salat tarawih itu sunat. Tidak ada yang mengatakan wajib hadirin. Tidak pun kita salat tarawih, tidak pun kita salat witir hadirin, tidak berdosa. Di rumah pun dikerjakan sah insyaAllah. Namun salat tarawih saja mampu kita jaga, kita datang ke masjid, ditambah lagi wirid pengajian. Begitu semangat kita di bulan Ramadan. Harusnya hadirin rahimakumullah, selesai bulan Ramadan, kita lebih sanggup untuk melaksanakan salat-salat wajib hadirin. 5 waktu ke masjid, ditunaikan secara berjamaah. Maka sidang jamaah Jumat rahimakumullah, banyak ternyata program kita. Sebulan kita berpuasa hadirin. Puasa Ramadan 1 bulan, tidak mati pun kita, tidak sakit pun kita, tidak ada di antara kita yang dilarikan ke UGD misalkan. Maka harusnya hadirin rahimakumullah, ringan bagi kita untuk berpuasa sunnat. Tidak ada lagi puasa yang sebulan penuh kecuali hanya bulan Ramadan. Di bulan Syawal ini Allah uji coba keimanan kita. Maukah kita berpuasa 6 hari di bulan Syawal? Yang mana Nabi SAW katakan, siapa yang berpuasa 1 bulan Ramadan, kemudian tambah 6 hari di bulan Syawal, faka'annama yasumud dahar, sama dengan berpuasa 1 tahun. Ada orang mengatakan kepada kita, Pak, Bapak sudah kerja 1 bulan, ini gaji 1 bulan. Tapi kalau Bapak mau tambah kerja 6 hari lagi, saya gaji 1 tahun. Di mana orang bisa memberikan gaji seperti ini hadirin? Ditambah kerja 6 hari saja. Ini gaji 1 tahun. Apakah kita bersedia atau tidak? Nah, sidang jamaah Jumat rahimakumullah, Allah uji keimanan kita. Jika engkau bisa berpuasa 1 bulan, harusnya berpuasa 6 hari. Tidak lagi berat bagimu. Dan hadirin rahimakumullah, terbiasa kita bangun menjelang subuh, bangun kita untuk sahur hadirin rahimakumullah, bangun kita sekitar 1 jam mungkin atau setengah jam menjelang subuh, atau mungkin kita tidak tidur malam itu karena kita i'tikaf, karena kita salat tahajud dan lain sebagainya. Dan hadirin rahimakumullah, ternyata tidak berat bangun subuh hadirin. Tidak berat kita untuk melaksanakan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa ketika masuk bulan Syawal ini hilang seluruh pendidikan yang diberikan di bulan Ramadan tersebut. Seluruh tarbiyah yang Allah berikan di bulan Ramadan. Bangun menjelang subuh, kemudian zikir, kemudian kelaparan,
lapar, haus, dahaga, untuk merasakan bagi kita bagaimana rasanya orang yang tidak makan, bagaimana rasanya tetangga kita yang kemiskinan, yang susah untuk makan itu terasa bagi kita, hadirin rahimakumullah. Dan harusnya sekarang kita sudah mulai berfikir, hadirin, bagaimana caranya membantu saudara kita yang tidak seberuntung kita secara ekonomi. Mungkin di orang sebelah rumah kita sudah kaya semua, tapi hadirin rahimakumullah, ada sesaudara kita di belahan bumi yang lain, katakanlah Somalia, hadirin, wabah kelaparan terbesar sepanjang tahun, hadirin rahimakumullah, terjadi di Somalia, sesaudara kita di sana. Palestina, hadirin rahimakumullah, konflik juga hari ini. Orang-orang datang ke masjid bersabung nyawa, terkena tendangan, pukulan dari Zionis Israel itu. Kita enteng saja bagi kita datang ke masjid, hadirin. Orang di Palestina bersabung nyawa untuk datang salat berjamaah ke masjid. Nah, ini yang dimaksudkan di dalam Al-Quran, hadirin rahimakumullah. Surah Al-Baqarah 185, la'allakum tashkurun walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Semoga kalian pandai bersyukur, tahu terima kasih bahwa sesungguhnya kehidupan yang kita jalani sudah sangat beruntung, rezeki alhamdulillah sudah berlebih sebenarnya. Maka mari kita pandang orang yang tidak seberuntung kita secara ekonomi. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, inilah yang dikhawatirkan oleh para salafus salih, para sahabat tabi'in, tabi'in. Ketika mereka di awal-awal bulan Syawal, seperti mana Ali bin Abi Thalib, apa katanya, dia berteriak di masjid, hadirin, manil maqbul fanuhanni wa manil mahrum fanuhazzi. Kira-kira mana di antara kita yang diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Ayo kita ucapkan selamat kepada mereka. Fanuhanni wa manil mahrum fanuhazzi. Mana di antara mereka yang tertolak amal ibadahnya? Mana di antaranya yang tidak diterima ibadah puasanya, yang hanya mendapatkan haus dan lapar saja? Fanuhazzi, mari kita ucapkan berlangsungkawa kepada mereka. Yang menjadi perhatian bagi salafus saleh itu, hadirin rahimakumullah, adalah amalnya diterima atau tidak. Karena yang dia persembahkan untuk Allah, walitukmilul iddah, amalan yang sempurna, amalan yang terbaik, sampai sehabis-habis tenaga mereka, sehabis-habis upaya mereka, mereka persembahkan untuk Allah. Maka mereka khawatir kalau ibadah yang sebanyak itu tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin rahimakumullah, di awal-awal bulan Syawal ini, apakah kita merasakan kegelisahan yang sama? Ya, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-60, diceritakan bagaimana sikap seseorang yang beribadah oleh Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Sesungguhnya orang yang sudah beribadah, dia persembahkan ibadah yang terbaik, wa qulubuhum wajilah, tapi hati mereka ketakutan, hati mereka cemas. Mereka takut ketika akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti. Ketika itu Sayyidatina Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apakah orang itu adalah orang yang mencuri? Mereka itu berzina sehingga mereka takut ketika beramal soleh. Apakah mereka itu orang yang tukang maksiat? Apa kata Nabi SAW? La ya bintas Siddiq. Tidak, wahai anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan mereka itu, walakinnahum alladzina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna alla yaqbalu minhum ulaika alladzina yusari'una fil khairat. Tidak, wahai putrinya Abu Bakar As-Siddiq, mereka itu orang yang rajin puasa, orang yang rajin sedekah, orang yang rajin salat. Mereka itu khawatir kalau Allah tak terima ibadah mereka. Hadirin rahimakumullah, soal sah dan tidak sah itu bisa diselesaikan oleh ilmu fikih. Silahkan tanya kepada ustaz, ustaz, ini ibadah saya sah atau tidak ini ustaz? Bisa dijawab oleh ustaz. Tapi yang ustaz tidak pandai menjawabnya, hadirin, apakah ibadah ini diterima Allah atau tidak? Itu tidak pandai ulama menjawabnya. Karena urusan diterima atau tidak itu hanya urusan Allah. Walaupun sudah sempurna ibadah kita, sudah bagus ibadah kita, sudah khusyuk salat kita, soal diterima itu urusan Allah.
Bisa saja Allah tidak terima, bisa hadirin rahimakumullah. Allah Maha mengetahui isi hati kita, apakah ini ikhlas atau tidak. Apakah terselip niat duniawi di dalam ibadah kita atau tidak. Dan itu hadirin rahimakumullah tipis sekali, dan hanya Allah yang Maha mengetahui persoalan itu. Tidak bisa kita dustakan. Maka hadirin rahimakumullah, ketika kita khawatir apakah ini ibadah diterima Allah atau tidak, maka tentu kita akan menjaganya. Mobil saja hadirin, kendaraan saja yang sudah kita salon, yang sudah kita bersihkan, kita cuci hadirin rahimakumullah, malas hati kita untuk bawanya ke jalan bertanah berlumpur hadirin. Ini mobil baru selesai dicuci ini, malas kita mau bawanya ke jalan berlumpur, jalan bertanah, jalan off-road dan lain sebagainya hadirin, karena baru selesai dibersihkan. Kita jaga dengan sebaik-baiknya bagaimana ini supaya tidak kotor lagi. Apakah seperti itu juga kita menjaga amal soleh kita, bahwa kita sudah dilatih di bulan Ramadan, kita sudah digembleng oleh bulan Ramadan, dilatih bagaimana beramal soleh, beribadah. Apakah selesai bulan Ramadan kita biarkan saja kembali seperti masa lalu kita zaman dahulu hadirin, seperti kita zaman jahiliyah dahulu, kembali kita melalaikan ibadah, kembali kita jauh dari masjid? Apakah seperti itu saja ibadah kita selesai Ramadan ini? Ini mungkin menjadi rindungan bagi kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Innal hamdalillahi wa kafa wa nusalli ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'da. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, beberapa waktu selesai Ramadan ini kita digemparkan kembali dengan kasus yang sangat panas di negeri kita ini. Kasus tentang satu maksiat yang paling keras azabnya, paling keras azabnya. Nabi SAW katakan, jika ada perbuatan maksiat ini di satu negeri, itu pasti ditimpakan kepada mereka azab yang pernah berlaku di umat-umat sebelumnya, yang kita namakan hari ini dengan LGBT hadirin rahimakumullah. LGBT ini hadirin rahimakumullah, seluruh maksiat-maksiat orang zaman dahulu, bencana-bencana yang ditimpakan di zaman dahulu hadirin rahimakumullah, insya Allah tidak akan lagi ditimpakan ke zaman kita hari ini, kecuali satu, azabnya kaum Nabi Lut. Azab kaum Nabi Lut ini hadirin rahimakumullah, di mana-mana satu tempat, satu daerah, satu negeri coba-coba mengamalkan perbuatan kaumnya Nabi Lut, pasti Allah timpakan azab yang sama kepada mereka. Dan hadirin rahimakumullah, kita sudah banyak sekali ditegur oleh Allah, baik dengan bencana, baik dengan gempa bumi, dengan bencana alam dan lain sebagainya. Ini satu indikasi kepada kita bahwa Allah peringatkan kita dengan satu dosa yang tidak pernah akan aman satu negeri sampai hari kiamat dengan bencana ini. Kalau ada orang yang melakukannya, pasti Allah timpakan bencananya. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita lihat kaum Nabi Lut alaihissalam. Kaumnya Nabi Lut hadirin rahimakumullah, itu satu kaum yang sekarang kita sebut dengan perbatasan Yordania dengan Israel, yang kita sebut dengan Laut Mati, menjadi tanah terendah di muka bumi sampai hari ini. Di sanalah kaum Nabi Lut dihukum Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai hari ini hadirin, tidak ada orang yang berani tinggal di sana. Tidak ada orang yang menjadikannya sebagai pemukiman penduduk, dan tidak ada tumbuhan yang hidup di sana. Tidak ada binatang yang hidup di sana hadirin rahimakumullah. Di sekitar Laut Mati, di sanalah Nabi Lut dilarikan oleh para malaikat, kemudian kaumnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin rahimakumullah, Nabi SAW pesankan kepada kita, tidak boleh kita masuk ke daerah yang ditimpakan di sana satu azab Allah, kecuali kita masuk ke sana dengan cara bersegera, kemudian dengan cara menangis, sampai azab tersebut tidak ditimpakan kepada kita. Jadi kalau kita asal main lewat saja ke sana, apa kata Nabi? Saya khawatir azab kaum terdahulu tersebut ditimpakan juga kepada kalian. Itu cuma lewat di sana hadirin. Maka sampai hari ini tidak ada pemukiman di sana.
Dan hadirin rahimakumullah, dahsyatnya azab kaum Nabi Lut tidak ditimpakan ya, kecuali sangat-sangat mengerikan. Allah hujani mereka bihijaratin min sijil, dengan batu meteor sampai mereka habis. Kemudian setelah itu Allah guncangkan mereka dengan gempa. Itu Sayyidatina Aisyah mengatakan gempa juga erat kaitannya dengan perzinahan, dengan penyimpangan seksual. Kemudian setelah diguncangkan, tercabut negeri tersebut dari akarnya, sebagaimana kita mencabut ubi itu dari tanah, tercabut. Kemudian ditunggang balikkan di atas yang ke bawah, yang di bawahnya ke atas, sampai masuk lagi ke dalam tanah. Kemudian dibenamkan Allah sampai menjadi daratan terendah di muka bumi. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, tahun 2019, Wakil Gubernur Sumbar Mendiang Bapak Nasrul Abid mengatakan bahwa Sumbar, Sumatera Barat menjadi peringkat nomor 1 angka LGBT terbesar se-Indonesia. Juara 1 terbanyak LGBT se-Indonesia. Kalah kota-kota besar seperti Bandung, Jakarta, Surabaya dan sebagainya. Nomor 1-nya adalah Sumatera Barat, di negeri yang katanya adat bersandi syarak bersandi kitabullah ini. Angka LGBT terbesar se-Indonesia. Tidakkah ini mencemaskan kita, hadirin rahimakumullah? Jangan sampai yang seperti ini tumbuh di lingkungan kita. Anak-anak yang kita besarkan, yang kita sekolahkan, kita biayai hidupnya, justru mereka yang mengundang bencana ke negeri kita ini. Nah, sidang jamaah Jumat rahimakumullah, kita sebagai kepala keluarga, kita semua adalah laki-laki yang menjadi kepala keluarga. Mohon wanti-wantikan keluarga kita, anak kemenakan kita, bahwa ini bencana jauh lebih berbahaya daripada COVID, lebih berbahaya dari wabah penyakit, hadirin. Karena ini penyakit tidak bisa disembuhkan. Nabi SAW saja bingung, ini orang mau diapakan, diadukan kepada Nabi SAW. Ini orang mau diapakan ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Akhrijuhum min diyarikum, keluarkan mereka dari kampung kalian. Tidak bisa ditangani, hadirin. Ketika ada terjadi satu kasus, dipilihkan hukuman yang paling mengerikan. Yang paling mengerikan. Bagaimana caranya? Ada satu riwayat mengatakan dijatuhkan dari tempat yang tinggi ke bawah. Ada satu mengatakan diikatkan tangan kanannya, diikatkan ke rantai diikatkan ke kuda, tangan kiri diikatkan ke kuda, kaki kanan, kaki kiri diikatkan ke kuda. 4 kuda, depan, belakang, kiri, kanan. Kemudian kuda ini dipecut, kemudian larilah kuda ini. Maka minimal, hadirin rahimakumullah, orang yang dihukum tersebut menjadi 4 potong bagian tubuhnya. Dipilihkan hukuman yang paling mengerikan. Kenapa? Ini hukuman, hadirin rahimakumullah, litahzir, untuk memperingatkan manusia bahwa ini adalah puncak daripada kedurhakaan manusia. Tidak ada lagi yang lebih berbahaya daripada ini. Perangai manusia yang paling bejat inilah, bahkan binatang pun tidak mau melakukan ini. Maka sidang jamaah Jumat rahimakumullah, kita wanti-wantikan kepada nenek mama, kepada tokoh-tokoh pendidikan, alim ulama dan lain sebagainya, kampanyekanlah ini, bahwa hari ini kampung kita, Ranah Minang, darurat LGBT, hadirin rahimakumullah. Jangan sampai Allah timpakan apa yang menimpa kaum Nabi Lut kepada negeri yang sangat kita cintai ini. Negerinya kaum Nabi Lut, negeri Sodom, hadirin, jumlah penduduknya 65.000. Dan hari ini, hadirin rahimakumullah, jumlah LGBT di Sumatera Barat saja hampir menyentuh angka 65.000. Maka sidang jamaah Jumat rahimakumullah, inilah kekhawatiran kita bersama. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma inna ibaduka ibnu ummatuk nasiyatina biyadika madhin fina hukmuk adlun fina qada'uk nas'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik
أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم غيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا. اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها بفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أغنينا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقم الصلاة.